Episode 9 Mahatau Mahakuasa, 1. Setelah beberapa saat, kami bergerak menuju pintu masuk, ruang bawah tanah tersembunyi, di lantai bawah tanah pertama. Saya berjalan di belakang Li Jihye, Li Gilyong dan Jung Hee-won sambil melihat smartphone saya. Di tengah-tengah sakit kepala yang membelah, Yo Jong-hyuk tersadar. Menyerah pada hidup ini. Ini adalah akhir dari kehidupan ke-8 Yo Jong-hyuk. Itu tidak mungkin. Ini belum terjadi. Sial, mengapa orang ini melakukan ini hanya pada kehidupan ketiga? Jika dia bergerak dengan hati-hati seperti kehidupan keduanya, dia akan melewati skenario pertengahan hingga akhir. Aku mengangkat mataku untuk melihat Jung Hee-won menatapku. Dok Jasi, apa yang kamu lihat? Petik 2. Kalender. Situasi ini telah membuatku kehilangan perasaan tentang tanggal. Saya sebenarnya berpikir mungkin lebih menarik untuk melihat kalender. Terkadang saya bertanya-tanya bagaimana saya selesai membaca novel ini. Jung Hee-won menatapku dengan curiga sebelum memalingkan kepalanya ke arah Li Jihye. Lalu, apakah kamu mengatakan namamu adalah Jihye? Apakah Anda juga menggunakan pedang? Petik 2. Iya, saya suka pedang. Petik 2. Baik, pedang adalah yang terbaik. Rasanya enak. Petik 2. Petik 2. Uni juga tahu rasanya. Jung Hee-won tersenyum ketika dia melihat pedang Li Jihye. Itu adalah pedang mewah yang jelas mengalir dengan lancar. Mungkin itu diberikan oleh Yo Jong-hyuk. Pedangmu terlihat bagus. Guru memberikannya kepada saya. Uni. Petik 2. Yang saya suka milik saya juga. Jung Hee-won melihat ke bawah ke arah pisau tanduk dan kemudian mengintip pedang di pinggang orang lain. Saya tidak melakukan kesalahan, tetapi saya merasa menyesal. Saya tidak punya pilihan selain menggantungkan sesuatu pada Li Jihye. Hei, kenapa kamu berbicara dengan Hee-won Si tapi mengabaikanku? Aku agak lemah untuk wanita yang lebih tua. Li Jihye merespons dengan suara gemetar dan Jung Hee-won memberinya headlock, seolah-olah Li Jihye lucu. Tampaknya ada hubungan antara pembunuh setan. Li Jihye nyaris lolos dari kepala dan bertanya. Ngomong-ngomong, mengapa kamu menyelamatkan Master? Kami adalah teman. Jangan bicara omong kosong. Dia pria yang berguna. Petik 2. Kamu terdengar seperti Tuan Rasi Bintang, sekretif plotter, bertanya-tanya tentang hatimu. Kalau dipikir-pikir, bukan hanya Li Jihye tetapi juga Rasi Bintang yang pasti bertanya-tanya tentang tindakan saya. Dia adalah pria yang akan membunuhku jika dia punya kesempatan. Aneh bahwa saya akan berlari menyelamatkannya. Konstelasi, Hakim Api Setan, menyukai keinginan Anda untuk merehabilitasi teman yang jatuh. 100 koin telah disponsori. Yang ini salah paham dengan saya. Tapi Hakim Api yang seperti setan. Tidak seperti harapan malaikat Uril, aku punya alasan yang sangat pribadi untuk menyelamatkan Yo Jong-hyuk. Itu untuk mencegahnya mundur setelah kematiannya. Regresi setelah kematian. Kedengarannya bagus. Stigma regresi, yang dipicu setiap kali Anda mati. Sang protagonis memiliki kemampuan penipuan. Masalahnya adalah bahwa kemampuan ini memunculkan pemikiran rumit di para pemain sekitarnya. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada dunia setelah kamu kembali? Seorang aktor pendukung telah menanyakan hal ini pada Yo Jong-hyuk ketika jumlah nyawa Yo Jong-hyuk telah terbagi menjadi 2 digit. Saya lupa namanya tetapi jawaban Yo Jong-hyuk sejak saat itu jelas. Saya juga tidak tahu. Saya selalu memilih dunia di mana lebih banyak orang bisa hidup. Itu masuk akal tetapi pada kenyataannya, Yo Jong-hyuk tidak tahu tentang dunia yang ditinggalkannya. Di muka, tidak ada teori yang pasti tentang apa yang terjadi pada dunia dalam Ways of Survival. Sains, sihir, apapun. Inilah sebabnya saya cemas. Apa yang terjadi pada dunia setelah regresor menghilang? Apakah akan diriset dengan regresi? Atau akankah alam semesta paralel bercabang? Yang terakhir akan beruntung, tetapi jika itu adalah mantan. Hyung. Iya. Li Gilyong, yang memegang ujung bajuku, menatapku dengan mata cemas. Kurasa kita di sini. Anda mendekati wilayah luar, berhati-hatilah untuk tidak meninggalkan area skenario. Pesan ini muncul. Itu tidak masalah. Penjara tersembunyi Chungmuro diperlakukan sebagai area di dalam. Kami berbelok di tikungan dan keluar satu muncul. Pintu masuk ruang bawah tanah dengan warna yang tidak menyenangkan menyambut kami. Kamu telah menemukan penjara bawah tanah yang tersembunyi. Penjara bawah tanah ini sudah ditemukan oleh seseorang. Anda tidak bisa mendapatkan pencapaian penemuan pertama. Skenario tersembunyi baru telah tiba. Plus. Skenario tersembunyi, teater penjara. Kategori, tersembunyi. Kesulitan, A. Hapus kondisi, kalahkan master teater penjara. Batas waktu, tidak ada. Kompensasi, 4.000 koin. Kegagalan. Plus. Li Jihye yang terkejut ragu-ragu dan melangkah mundur. Apa ini? Teater penjara. Petik 2. Li Gilyong tampak kaget. Nah, ini pasti pertama kalinya mereka menemukan skenario tersembunyi. Jung Hee-won juga berbicara. Bioskop sebagai penjara bawah tanah. Itu terdengar romantis. Romantis. Ini hanya karena dia tidak tahu betapa menakutkannya bioskop itu. Kami memasuki teater. Lobi akrab multiplex menyambut kami.
Anda telah memasuki teater penjara. Kami tegang saat kami memasuki ruang bawah tanah yang suram. Itu adalah multiplex yang terdiri dari 9 lantai, dari B1 hingga lantai 8. Hyung, posternya robek. Siapa yang akan melakukan itu? Petik 2. Aku tidak yakin. Saya mengatakan ini tetapi saya benar-benar tahu yang sebenarnya. Inti dari teater penjara ini adalah poster di dinding. Mungkin Yo Jong-hyuk mengalahkan setiap poster saat dia naik ke atas. Niatnya adalah untuk menyapu bersih semua hadiah. Kecuali untuk poster yang robek, tidak ada yang aneh ditemukan pada B1. Tidak ada item dan tidak ada monster. Satu-satunya pengecualian adalah lift yang hancur di satu sudut dengan pintu yang rusak. Lee Ji-hye bertanya. Bukankah ini penjara bawah tanah? Kenapa tidak ada apa-apa? Petik 2. Sesuatu akan muncul. Petik 2. Apakah kamu tahu sesuatu? Sedikit. Bagaimana? Ada yang mencurigakan tentang Jusi. Apakah ini kehidupan kedua Anda? Petik 2. Itu tuannya. Tapi dia sudah hidup 3 kali. Kemudian Jung Hee-won berkata, itu karena sponsor di belakang Dok Jasi. Benarkah? Saya mengabaikan kedua wanita itu dan mencoba untuk pindah ke lantai dasar ketika saya ditangkap oleh Lee Gil-yong. Kecoa di kepalanya bergerak liar. Lee Ji-hye menghunus pedangnya pada saat yang hampir bersamaan aku menutup mulutnya dengan tangan. Set, ada orang lain selain kita. Aku menghela nafas sementara suara kecil mulai terdengar. Hanya di lantai atas. Lalu, lobi. Saya pertama kali berpikir itu Yo Jong-hyuk tapi itu bukan suara Yo Jong-hyuk. Petik 2. Apakah kamu yakin? Di sini, ada banyak hal. Petik 2. Iya, saya membeli informasi dengan 1000 koin. Petik 2. Para nabi. Iya, mereka menjijikkan tetapi informasinya jelas. Petik 2. Saya mendengar suara orang berbicara. Kami naik eskalator dan mendekati mereka. Tampaknya 4 orang berkumpul di lobi di lantai 1. Lee Ji-hye berbisik, siapa mereka? Saya tidak pernah sekalipun melihat wajah mereka di Chungmuro. Petik 2. Mungkin mereka datang dari pintu masuk sisi tanah. Sisi tanah. Bukankah itu diisi dengan kabut beracun? Selanjutnya, skenarionya. Stasiun yang berbeda memiliki skenario yang berbeda dengan kecepatan yang berbeda. Ada yang menyelesaikan skenario lebih cepat dari stasiun kami. Jika ada keracunan yang lemah, mereka bisa memakan daging dari spesies bawah tanah. Petik 2. Saya mengatakan ini tetapi saya bingung. Para nabi. Tidak ada informasi tentang orang-orang seperti itu dalam kehidupan Yo Jong-hyuk. Pada titik ini, Yo Jong-hyuk dan aku harus menjadi satu-satunya yang tahu tentang ruang bawah tanah yang tersembunyi. Apa yang menyebabkan variabel? Tak perlu dikatakan, saya perlu mencari tahu. Kalau begitu mari masuk ke dalam. Sebuah sorotan biru mengambang di atas para lelaki yang berbicara. Cahaya terang mengelilingi mereka dan kemudian mereka menghilang. Apa yang terjadi pada mereka? Jung Hee-won bertanya, tetapi saya tidak menjawab. Sebaliknya, saya mencari poster di dinding. Ini sobek, itu juga. Pada saat saya mencapai ujung dinding, hanya satu yang tidak sobek. Saya membaca kata-kata yang tertulis di poster. Steven Spielberg, Samuel L. Jackson, Jeff Goldblum. Bajingan itu Yo Jong-hyuk. Dia meninggalkan yang ini sendirian. Seperti yang diharapkan dari regresi ketiga. Pada saat itu, lampu kembali menyala. Kali ini, sorotan ditujukan pada kami. Lee Ji-hye dan Lee Gil-yong yang terkejut melangkah mundur, tetapi tidak ada cara untuk menghindarinya. Kata, Rai, cocok untuknya. Saya bertanya pada Jung Hee-won, Hee-won si suka film. Tentu saja. Apakah Anda biasanya suka? Petik 2. Kamu mungkin membencinya setelah ini. Apa yang kamu? Kamu telah terkena cahaya proyeksi. Pemutaran akan dimulai. Lanskap sekitarnya mulai berubah perlahan. Itu bukan ilusi sederhana sehingga dinding keempat tidak diaktifkan seperti sebelumnya. Lantai linoleum tua menjadi tertutup semak-semak hijau, sementara meja resepsionis dan kios popcorn berubah menjadi hutan hujan yang rimbun. Langit-langit berubah menjadi langit biru tanpa awan dan tanpa akhir yang terlihat. Lee Ji-hye bergumam dengan suara kecil. Di mana tempat ini? Lee Ji-hye berteriak dan meretas pohon dan semak-semak di sekitarnya, tetapi tidak ada yang berubah. Lee Gil-yong mulai mencari serangga dengan ekspresi tenang. Saya mencoba menyentuh pohon terdekat. Teksturnya keras dan lembab. Itu adalah hutan hujan nyata dari era Mesozoikum. Ini adalah realisme yang berbeda dari penjara selamat datang hantu. Ini adalah kekuatan master teater di lantai 8 ruang bawah tanah. Ini film. Petik 2. Hal-hal konyol benar-benar terjadi. Novel telah menjadi kenyataan. Tidak ada hukum bahwa film tidak bisa menjadi kenyataan juga. Jung Hee-won adalah adaptor cepat dan cepat dipahami. Jusi, film apa ini? Kamu akan segera tahu. Petik 2. Tidak bisakah kau memberitahuku? Tunggu sebentar, apa yang sedang dilakukan anak ini? Petik 2. Pada saat ini, semak-semak bergerak dan sesuatu melompat keluar di depan Lee Gil-yong. Seekor serangga yang menyerupai belalang mangsa raksasa. Ukurannya sekitar 40 cm. Lee Ji-hye takut dan berteriak. Hei, nak, mundur. Namun, Lee Gil-yong menanggapi dengan tenang. Itu bukan belalang mangsa, itu adalah Titanoptera dari zaman Trias. Apa?
Li Gilyong mengulurkan tangannya ke Titano. Serangga itu tidak menolak sentuhan itu dan setelah beberapa saat, Li Gilyong dan tubuh serangga itu terbungkus cahaya biru. Li Jihye menyaksikan dengan ekspresi bodoh. Ini, apa? Fabre. Sangat bagus bahwa saya membawa Li Gilyong. Kemampuan orang ini mungkin memungkinkan kita untuk melewati gerbang dengan lebih mudah. Belalang mangsa raksasa itu menggerakkan mulut besarnya dan Li Gilyong mengangguk. Saya tidak tahu apa yang terlibat tetapi mereka sedang berbicara. Setelah beberapa saat, Li Gilyong memucat saat dia berbicara dengan belalang mangsa. Apa itu? Li Gilyong buru-buru menoleh padaku. Hyung. Saat dia berbicara, suara bumi bergetar terdengar. Tampaknya ada sesuatu yang datang dengan kecepatan luar biasa, menghancurkan pohon-pohon palem besar. Kuoh. Moncong reptil raksasa yang muncul melalui hutan hujan berlumuran darah kemerahan. Beberapa pria berdarah berlari di depannya. Orang-orang itulah yang masuk sebelum kami. Kuaek. Selamatkan aku. Li Jihye melangkah mundur dan berbicara dengan Jung Hee-won. Aku tahu film apa ini. Ya saya juga. Tubuh yang tingginya lebih dari selusin meter dan kulitnya keras. Otot-otot yang ganas mendominasi seluruh tubuh. Predator terkuat dari era Mesozoikum ada di depan kita. Pada pandangan pertama, itu mirip dengan monster kelas 7. Tingkat kesulitannya mengerikan mengingat ini adalah lantai 1 dari penjara bawah tanah itu. Tapi hatiku berdebar kencang. Semakin sulit penjara bawah tanah yang tersembunyi, semakin baik hadiahnya. Saya mengeluarkan pisau dan berkata, bersiaplah untuk bertarung. Mungkin Yo Jong Hyuk hanya melewatkan film ini karena isinya. Hadiah utama dari teater Dungeon terkait dengan konten film. Yo Jong Hyuk mungkin berpikir tidak ada imbalan yang layak dalam sebuah film di mana dinosaurus muncul. Tapi dia tidak tahu. Dalam film ini, hadiah yang sangat penting disembunyikan. Apakah kamu serius? Kita akan melawan itu. Petik 2. Kita harus mengalahkannya untuk keluar. Keluar. Ini film yang panjang. Sudahkah kamu lupa? T-Rex mendekat dengan cepat. Laboratorium pusat pulau itu terlihat di belakangnya. Dan helikopter melarikan diri ada di atap laboratorium. Ini adalah film. Sebuah film yang dibuat oleh penguasa teater Dungeon menjadi kenyataan. Karena itu, hanya ada satu cara untuk melarikan diri dari sini. Mari kita buat akhir yang bagus.